Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya atau open mainnet. Di sini ada informasi yang cukup mantap sekali. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi daripada website dashboard pblockchain.net ya. Nah, di sini itu juga ada informasi yang bisa dikatakan ya cukup mengejutkan, dan informasi ini juga disampaikan oleh pihak moderator di dalam saluran Twitternya ya. Rekan-rekan juga bisa melihat di sini ada dashboard jaringan utama, kemudian juga ada jaringan uji, dan juga ada pemeriksaan sistem node. Nah, di sini juga ada supply-nya itu sekitar 100 juta ya, atau bisa dikatakan ini sekitar 100 miliar koin Pi. Blockchain Pi Network transfer kosong, volume kosong, KYC bulan lalu kosong. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya untuk daripada detil di dalam transaksi blockchain Pi ya. Di sini untuk KYC-nya itu kita juga bisa melihat. Kemudian di sini ada 320.000 user, 240.000 ya. Nah, di sini kita bisa melihat pada 2023 bulan 10. Kemudian di sini kita juga bisa melihat pada 2022 ya bulan 10. Nah, di sini itu sekitar 160.000 yang melakukan KYC. Kemudian di sini jumlahnya itu ya berfluktuasi ya. Dan bahkan kalau kita lihat di sini 2023 bulan 9 itu ada sekitar kurang lebih 320.000 user yang sudah KYC. Kemudian untuk data yang bulan 10 ini masih belum muncul ya, jadi masih kosong. Ini adalah laporan untuk data-data. Kemudian jumlah transaksi harian. Nah, di sini kita juga bisa melihat dalam blockchain-nya, dalam laporan ini dari mulai bulan 10 ya rekan-rekan, atau mulai bulan Oktober. Di sini juga ada data tanggalnya mulai dari tanggal 7, kemudian tanggal 8, 9 dan lain sebagainya ya. Jadi sini tuh rata-rata untuk transaksinya itu di kisaran 25.000 ya, 25.000 kali transaksi untuk transaksi Pi Network Bitcoin ya. Nah, di sini adalah transaksi harian. Kemudian di sini kita juga bisa melihat volume total harian ya, yaitu volume Pi transfer di mainnet. Jadi masih enclosed mainnet yang melakukan transfer atau volume transfer setiap hari ya yang berputar itu tercatat di blockchain. Kemudian di sini juga ada datanya ya, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Oktober. Di sini rata-rata itu kurang lebih ya 2 juta ya rekan-rekan, 2 juta transaksi ya. Jadi koin yang berputar di antara member yang melakukan barter peer to peer ya, atau fase enclosed mainnet, rata-rata itu 2,5 juta atau 2 juta, bahkan ada yang menembus 3 juta pada bulan 10 tanggal 10 kemarin ya. Di sini juga ada daftar kayak Pi mainnet. Nah, kita juga bisa melihat ini adalah semacam address wallet yang terdaftar ya. Nah, di sini juga banyak sekali ya rekan-rekan. Juga ada address wallet yang bisa dikatakan ini untuk jumlah atau koinnya itu cukup lumayan banyak yang melakukan transaksi. Kemudian juga ada akun yang paling aktif ya. Ini juga ada dompet yang paling aktif. Ada sekitar ya di sini 19 juta ya, 5 juta dan lain sebagainya. Ini adalah semacam laporan dalam website di dalam jaringan utama atau di dalam enclosed mainnet ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam yang testnet, nah di sini kita juga bisa melihat kalau di dalam testnetnya itu ada sekitar 41 juta akun, kemudian node aktif 163.000 ya, jumlah node 211.000. Kemudian juga buku besar terbaru di sini ada 140 juta buku besar basis testnet ya. Ini ada sekitar ya rekan-rekan tinggal dilihat saja secara mandiri, transaksi testnet sekitar 1,7 juta. Ini adalah data-data daripada testnet ya, dan negara-negara yang teratas yang melakukan semacam node testnet ya, ini sekitar Korea Selatan 32.000, Jepang 31.000, Vietnam 26.000. Kemudian di sini untuk Cina turun ya menjadi peringkat keempat atau kelima, kurang lebih 22.000 nodenya, dan US Amerika Serikat 16.000. Untuk Indonesia masih belum terdaftar ya, ini adalah daftar Pi testnet. Jadi juga ada address walletnya. Dan kalau kita lihat di sini untuk transaksi mainnetnya itu juga sudah mulai ada ya tadi. Kemudian juga ada data node. Nah, kita coba cek, fitur ini akan diluncurkan dalam beberapa hari ke depan. Langkah-langkah yang diharapkan untuk pemeriksaan node. Nah, di sini itu periksa apakah IP Anda ada di antara lebih dari 200.000 node di database kami ya.
Jika tidak, coba langkah berikut ini bagi rekan-rekan yang mendaftar untuk sistem node. Saya rasa di sini memberikan laporan yang cukup mantap ya. Nah, kemudian di sini data-data tersebut tadi itu disampaikan oleh daripada P-Network Update ya. Check out this dashboard. Tadi kita juga sudah membahas di awal. Ini bisa dikatakan memberikan informasi kisi-kisi ya rekan-rekan. Nah, ini kita coba cek. Kemudian di sini juga ditanggapi oleh Binus Media. Developer this don't know. Di sini untuk moderatornya tidak tahu ya dari mana website tersebut. Nah, ini juga ada minigame dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah semacam informasi. Kemudian yang paling pasti untuk moderator ya, di sini juga menyukai daripada P-Mall Nigeria ya, atau P-Mall Nigeria menyukai postingan daripada P-Network Update. Dan kita juga bisa melihat dalam saluran Twitter. Nah, di sini kalau kita lihat dalam saluran Twitter P-Network Update ya rekan-rekan, ini adalah salah satu pihak moderator ya, Twitternya 28.000, kemudian juga memberikan informasi demi informasi, di antara yang paling update 1 hari yang lalu ya untuk dashboard P, yang tadi admin juga sudah melakukan review sedikit ya. Kemudian 2 hari yang lalu di sini juga ada informasi yang disampaikan oleh pihak moderator ya. Nah, di sini core team mengharuskan Anda untuk tetap menggunakan aplikasi dan juga nonton iklan untuk membayar penyelesaian pengembangan KYC dan alat pengembang ekosistem. Kemudian jika kita masuk ke open mainnet sekarang, semua orang ingin menjual, nilainya akan turun. Orang yang belum bermigrasi atau lolos KYC akan menghapus aplikasi karena Pi hampir tidak berharga. Core team kehabisan uang dan proyek akan mati. Apakah Anda peduli jika Anda berhasil menjual koin sebelum akan terjadi ledakan atau ngepam? Apakah ada alasan mengapa hal ini tidak terjadi? Jadi di sini untuk daripada pihak P-Network News atau P-Network Update ya rekan-rekan, atau di sini bisa dikatakan salah satu daripada moderator ya, ini mengaku moderator P. Nah, di sini skema Ponzi adalah skema investor baru membayar investor lama. Hal seperti itu tidak terjadi di P-Network. Jadi P-Network bukan skema Ponzi, karena di sini gratis tanpa modal, tanpa rekan-rekan mengeluarkan biaya apapun. Hanya perlu klik petir ya. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi apapun itu kebanyakan sekarang itu memang terdapat banyak sekali iklan ya untuk biaya daripada aplikasi tersebut ya, untuk pengembangan pihak developer. Kemudian P-Network sendiri juga bisa dikatakan ini bukan Ponzi karena tidak sama sekali mengeluarkan uang, dan bahkan proyeknya itu sangat besar sekali ya. Dan kalau kita bandingkan dengan proyek cryptocurrency yang lain yang memiliki masa untuk daripada mainnet atau listing yang cukup lama ya, itu adalah Nagaya. Dan Nagaya sendiri itu adalah project cryptocurrency yang melakukan ICO. Jadi untuk bisa mendapatkan koinnya, rekan-rekan harus melakukan pembelian koin Nagaya, dan itu ICO selama 5 tahun. Kemudian di sini 2024 awal nanti akan listing ya ke dalam exchange dan akan terdaftar di CMC. Nah, ini usianya sama dengan P-Network. Sedangkan P-Network tidak melakukan ICO, kemudian juga tidak ada jual beli, tidak dipungut biaya apapun ya. Jadi di sini gratisan tanpa modal dan ekosistemnya itu sangat besar sekali. Jadi wajar untuk open mainnet itu tergolong cukup lama, harus dipersiapkan dengan matang ya. Dan untuk masalah harga, kalau admin lihat sebagai developer ya, di sini core team itu hanya sebagai penyedia atau sebagai otaknya saja. Sedangkan untuk nilai value itu tergantung dari komunitas ya. Ketika sudah berhasil, maka ya bukan tidak mungkin P-Network memiliki nilai atau harga yang tinggi ya. Contoh kasus di Korea Selatan harganya kisaran $37, di Cina harga GCV 4,8 miliar, di Indonesia itu juga support harga GCV ya. Itu memang tergantung dari pihak komunitas. Jadi konsep project P-Network itu berbeda dengan konsep project developer kripto konvensional ya, yang berpartner dengan investor-investor yang lain untuk menarik dana dan untuk event airdropnya. Jadi memang sangat berbeda konsepnya. Dan itu saja sedikit ulasan informasi tentang P-Network ya. Semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif. Selalu klik petir dan jangan lupa karena project yang lainnya semoga bisa cuan dari arah mana saja. Sekian, terima kasih.